12 tahun silam lalu, Presiden RI keempat, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, membongkar busuknya pondok pesantren Al Zaitun yang dipimpin oleh Panji Gumilang itu. Hal itu terungkap dalam wawancaranya dengan NII Crisis Center pada Mei tahun 2011 lalu. Kini transkrip wawancara 12 tahun lalu itu kembali menyebar melalui pesan grup WhatsApp. Gus Dur berbicara tentang kekejaman yang dilakukan pendiri pesantren Al Zaitun saat itu. Anda ini punya hati nurani enggak? PKI, Hitler, Zionis Yahudi sekalipun, yang dibilang masyarakat itu jahat, mereka sangat sayang dan membela anak buahnya. Tapi kalian bisa lihat sendiri di Zaitun, orang dibuat kerja rodi kayak Romusya. Tenaganya diperas, istri dan anaknya dipisahkan. Gak digaji sepantasnya. Jangankan berharap UMR dan ada jam sostek, ucap Gus Dur. Gus Dur juga mengatakan, dirinya telah berusaha untuk menghancurkan Al Zaitun. Ia bahkan mengaku mengutus orang untuk mengungkap borok ponpes milik Panji Gumilang. Saya yang perintahkan Haidar dan kawan-kawan untuk maju gugat. Saya memang diminta oleh para kiai itu untuk bicara soal Al Zaitun. Saya bilang nanti, tunggu saja tanggal mainnya. Abu Toto itu tahu kok, kalau dirinya sekarang tinggal menghitung hari, ungkapnya. Gus Dur bahkan menyebut Al Zaitun sebagai musuh kemanusiaan, yang merusak masa depan anak negeri. Al Zaitun itu bukan sekadar isu sesat. Zaitun itu musuh kemanusiaan, musuh bersama kita semua. Ia bagai mesin penghancur masa depan anak bangsa. Zaitun itu alat iblis untuk merusak tatanan masyarakat. Bayangkan saja, anak-anak mahasiswa itu disuruh nipu orang tuanya sendiri. Katanya teknis bahmu. Nipu yah nipu. Kalau ada orang masih percaya dengan gombalannya Zaitun, orang tersebut pasti orang munafik. Setidaknya kalau pejabat, ya pejabat yang koruptor. Kalau ulama, ya ulama jablay. Kalau intelektual, ya intelektual pedagang. Kalau peneliti, ya peneliti goblok. Kalau ada media yang membela Zaitun, pasti media yang cuma cari makan alias media bayaran. Kalau ada orang tua yang bela Zaitun, ya orang tua yang durhaka dan enggak punya hati nurani, tegasnya. Dalam sebuah wawancara, Gus Dur mengatakan bahwa pesantren Al Zaitun adalah obsesi Soeharto, Presiden RI kedua itu punya Pak Harto. Beliau dulu punya obsesi Etienne dan Al Zaitun. Pak Harto tahu semua yang dikerjakan si Panji Gumilang, ujar Gus Dur. Abu Toto itu anak emasnya Ali Murtopo. Itu proyek mercusuar, yang enggak ada manfaatnya untuk bangsa, ucapnya. Lebih banyak fakta terungkap tentang salinan Gus Dur yang beredar. Ia mengatakan, sebelum reformasi, Kopassus bertugas mengawasi pesantren pimpinan Panji Gumilang. Mantan penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi, Abdullah Hehamahua, membongkar bahwa Al Zaitun memang benar adalah operasi intelijen. Dalam kasus pencucian uang Panji Gumilang sendiri, diduga juga banyak melibatkan para pejabat yang saat ini berada dalam lingkaran pemerintahan. Karena ini operasi intelijen sejak tahun 80, jadi saya sudah kenal orang, sudah tahu, sudah berhubungan, dan saya pernah diminta untuk berbahaya dan seterusnya. Jadi saya sudah hafal tahun 80 operasi intelijen. Tapi karena ini menyangkut persoalan money laundering, kemudian menyangkut persoalan penodaan agama, jadi kita coba diskusikan. Pertama, syarat untuk TPPU, tindak pidana pencucian uang, itu harus ada pidana pokoknya. Nah, pidana pokok itu bisa kita lihat misalnya narkoba, kemudian penggelapan, kemudian pemerasan. Jadi misalnya mereka peras pelajar-pelajar untuk sampai kemudian ada yang puluhan juta dan seterusnya, sampai jual sawah, jual apa. Ini kan pemerasan. Jadi itu bisa kemudian menjadikan pidana pokok. Begitu juga misalnya penggelapan sebagai pidana pokok. Penggelapan itu apakah uang dari Kementerian Agama, uang dari pemerintah, uang dari pelajar, kemudian disalahgunakan sebagai penggelapan seperti itu. Juga kemudian narkoba. Saya khawatir bahwa
pencucian uang ini tidak berjalan karena kasus 389 triliun di Kementerian Keuangan itu juga kita tidak tahu juntrungannya kemana, karena melibatkan kalau pencucian uang itu mesti melibatkan kalangan elit, karena ada soal dengan perbankan, ada dengan soal dengan pejabat negara dan seterusnya. Misalnya seperti begini, Mas Slamet, kondisi ekonomi yang sedang parah, tapi pembangunan hotel-hotel, pembangunan kompleks perumahan mewah itu berjalan. Dari mana itu? Itu adalah salah satu bentuk money laundering. Jadi pencucian uang, mereka bangun kompleks perumahan, kemudian hotel-hotel dalam kondisi ekonomi yang katakanlah waktu krisis ekonomi, tapi itu jalan. Itu ada bentuk-bentuk money laundering. Oleh karena itu maka saya khawatir bahwa money laundering di Al-Zaitun ini juga tidak jalan sebagaimana yang kita inginkan, karena pasti akan melibatkan. Sebab waktu Pilpres 2014 di Al-Zaitun itu menang Wiranto waktu dia capres itu menang Wiranto. Kemudian Pilpres seterusnya itu ya orang pemerintah. Nah, dan Al-Zaitun itu diresmikan oleh Habibie waktu Habibie seperti itu. Tapi kan jauh sebelumnya itu kan Gumilang ini kan saya kenal dia dulu dengan Abu Toto, kemudian Abu Salam ini kan KW9 yang berpusat di Tanjung Priok, yang itu masuk kelompok Isa Bugis. Nah, ajaran Isa Bugis itu adalah tidak perlu salat Jumat karena ini periode Mekah, belum periode Madinah seperti itu. Tapi lama-lama juga tidak sholat seperti itu. Jadi ini pecah, dan itu adalah buatan dari Ali Murtopo. Kita lihat saja mereka Polri serius enggak soal narkoba. Sebab kasus Jenderal Sambo itu kan juga narkoba, tapi kan tidak dibongkar karena itu melibatkan pihak-pihak yang terkait, penegak hukum maupun pejabat-pejabat tertentu seperti itu. Tapi saya pikir ini perlu digelorakan, disuarakan terus masyarakat supaya kemudian dibongkar, supaya kasus-kasus narkoba, apakah di Al-Zaitun, apakah di Sambo, di tempat-tempat yang lain, itu bisa terbongkar, karena itu satu sumber penghasilan. Jadi itu juga problem. Apakah betul-betul Polri sama dengan Kejaksaan Agung membongkar kasus money laundering ini secara tuntas sehingga kemudian tidak terulang lagi seperti itu. Nah, kemudian karena Al-Zaitun itu swasta, maka kemudian KPK tidak bisa masuk karena dia swasta. Nah, jadi harapannya memang betul-betul di Polri